Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divan Rizky Nandra bersama teman saya yaitu Firdaus Laya akan menjelaskan tentang suatu kasus yaitu menjelaskan tentang pencarian rute terpendek menggunakan algoritma dynamic programming. Di sini kami membuat suatu kasus yaitu eh, pendistribusian barang perusahaan JNT dengan kami mengambil 16 titik sehingga kami bisa mendapatkan suatu graf. Di sini kami membuat graf yaitu seperti ini. Nah, seperti ini adalah graf yang telah kami buat yaitu memiliki 16 graf dan eh, banyak simpul yang terhubung antara titik satu dan titik lainnya. Dari graf ini kami dapat menghasilkan yaitu program program kami menggunakan codingan yaitu menggunakan Python. Pada codingan Python itu kami mendapatkan hasil yaitu uh, pseudocode yang telah kami buat itu pada sini prosedur dan programming. Untuk pseudocode ini akan lebih dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan kami pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang basic operation, input size, kompleksitas waktu, dan kemudian program-program yang kami buat itu yang digunakan untuk pencarian rute terpendek. Nah, di sini saya akan menjelaskan input size, basic operation, dan kompleksitas waktunya. Nah, pada pada basic operation di sini kami mendapatkan yaitu this node, index node dan node uh, menggantikan yaitu infinite. Yang sebelumnya infinite maka akan menjadikan this node node. Kemudian next node akan menggantikan node. Nah, di sini adalah basic operation. Basic operation itu adalah inti dari suatu algoritma atau fungsi utama dari algoritma yang kita gunakan itu, atau biasa disebut sebagai looping terdalam dari suatu algoritma. Nah, kemudian untuk input size di sini yang kami dapat yaitu n, yaitu jumlah simpul. Berapa jumlah simpulnya itu adalah input size yang kita gunakan. Kemudian kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu di sini eh, kami mendapatkan kompleksitas waktunya yaitu big O n kubik. Nah, sebelum mendapatkan itu, kami mendapatkan mencari beberapa cara untuk mencarinya. Di sini pada pada pseudocode ini, di sini terdiri dari nested loop yaitu memiliki dua loop. Nah, di sini pada loop ini dia akan menghasilkan eh, big O n. Kemudian pada loop ini akan menghasilkan big O n. Nah, kemudian untuk setelah itu karena dia nested loop, maka dia akan menghasilkan seperti ini big O n, big O n dikali big O n. Nah, maka akan menghasilkan seperti ini karena dia di dalam looping ada looping sehingga dikalikan. Nah, hasil perkalian ini akan menghasilkan big O n kuadrat karena big O nya ini satu kompleksitas waktu sehingga n akan dikali n sehingga menghasilkan big O n kuadrat. Kemudian lanjut ke kompleksitas waktu yang kedua yaitu maksudnya yang ada di dalam codingan ini, pseudocode ini yaitu perulangan kembali, namun kompleksitas waktu yang kami dapat yaitu big O h. Nah, kemudian di sini setelah itu ada nested loop lagi. Pada nested loop ini memiliki 3 looping for each k, y, and g. Nah, pada j ini, pada looping ini kami mendapatkan big O n pangkat 3 atau kubik. Nah, di antara ketiga kompleksitas waktu tersebut, kami mendapatkan itu big O n kubik mendominasi di antara ketiga kompleksitas waktu ini. Untuk
pada algoritma ini kami dapat itu big O n kubik adalah kompleksitas waktu dari algoritma ini. Untuk kompleksitas waktu dari kasus ini, di sini pada kasus ini kami menggunakan 16 simpul sehingga didapat yaitu big O 16 pangkat 3, maka menghasilkan big O 4096. Di sini n merupakan jumlah simpul yang kita miliki dari graf atau kasus di atas. Nah, itu tadi adalah basic operation, input size, dan kompleksitas waktu dari kasus yang kami buat ini. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Firdaus Laya selaku teman kelompok saya. Kepada Firdaus Laya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Firdaus Laya, NPM 223510262. Dan di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu eh, penjelasan mengenai codingan yang kami buat untuk menyelesaikan suatu kasus, yaitu dengan menggunakan dynamic programming. Nah, sebelum saya menjelaskan codingan yang kami buat ini, saya akan menjelaskan dulu secara singkat apa itu dynamic programming atau algoritma pemrograman. Nah, algoritma pemrograman ini atau dynamic programming ini adalah satu teknik algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara membagi masalah tersebut menjadi submasalah yang lebih kecil, menyelesaikan submasalah tersebut satu persatu dan kemudian menggabungkan hasilnya untuk memperoleh solusi dari masalah asli. Nah, teknik ini sangat efektif untuk masalah yang memiliki struktur submasalah yang berulang dan bisa dioptimalkan dengan memanfaatkan hasil submasalah yang sudah pernah dihitung sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung aja saya akan menjelaskan codingannya. Nah, di sini terdapat nampi. Nampi ini digunakan untuk operasi numerik. Nah, di sini ada network S. Network S ini untuk representasi graph atau graph. Nah, di sini ada matplotlib atau pplot untuk visualisasi graph. Nah, di sini ada time. Time ini digunakan untuk pengukuran waktu. Nah, fungsi dinamik programming. Nah, di sini ada fungsi ini mengimplementasikan algoritma pemrograman dinamis untuk mencari jalur terpendek dalam graph atau graph. Nah, di sini ada GIS atau matriks jarak diinisialisasi dengan inf atau tag hingga. Ini infnya atau tag hingga. Nah, di sini ada next node. Next node ini ada atau matriks node selanjutnya diinisialisasi dengan non. Nah, dengan non. Dan inisialisasi jarak dan node selanjutnya di sini ada this node sama dengan 0 dan jarak langsung berdasarkan bobot edge. Nah, algoritma pemrograman dinamis untuk memperbarui jarak terpendek dengan memeriksa apakah melewati node K memberikan jalur yang lebih pendek lagi, lebih pendek. Nah, di sini ada fungsi rekonstruksi jalur. Nah, fungsi ini merekonstruksi jalur terpendek dari node U ke node V menggunakan matriks next node yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, di sini ada membuat graph. Membuat graph ini, bagian graph ini membuat graph G dengan node dan edge berbobot yang merepresentasikan jarak antar kota. Nah, di sini ada menampakkan simpul-simpul representasi kota, nodes VI,
for I in range 1,17. Di sini ada menambahkan edge atau sisi antar simpul-simpul jarak antar kotak, yaitu ada di sini V1 ke V2, V1 ke V3, V1 ke V4, dan begitu seterusnya hingga V15 ke V16. Nah, untuk algoritma dinamik program ini di bagian sini hingga mencetak hasil jalur terpendek panjang kilometer ini. Bagian ini menjalankan algoritma dinamis untuk menghitung jarak terpendek dan not selanjutnya kemudian menemukan dan mencetak jalur terpendek dari V1 ke V15. Nah, di sini ada visualisasi graph. Nah, visualisasi graph bagian ini menggambar graph dengan posisi node, posisi untuk setiap node dan membuat semua edge digambar dengan warna hitam. Nah, ini dia semua edge ini digambar dengan warna hitam dan bobotnya ditampilkan. Ini merupakan bobotnya dan jalur terpendek digambar dengan warna merah. Ini merupakan codingan tersebut dari sini. Ini merupakan edge-nya. Ini merupakan tadi semua edge-nya digambar dengan warna hitam dan jalur terpendek digambar dengan warna merah. Dan informasi jalur terpendek dan panjangnya ditambahkan ke plot. Dan ini merupakan hasil dari kasus yang kami pecahkan dari jalur terpendek yang kami cari, yaitu menuju ke dari V1 ke V15 dengan panjang 10,97 km dan melewati jalur dari V1 ke V3, V3 ke V6, V9, V6 ke V9 dan V9 ke V15. Nah, demikianlah codingan yang bisa dijelaskan dengan menggunakan algoritma pemrograman dinamis untuk menemukan jalur terpendek dalam graf berbobot dan memvisualisasikan hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.